Saya dari sukunya Manado. Saya orang tua, kedua orang tua itu Manado. Tuh, saya lahir itu tanggal 15 Agustus 1989. Lahirnya di Bandung, hanya lahir ya. Awal mula saya kenal sama istri saya, ini dulu dia masih sekolah. Tuh, dia masih sekolah, dia sebagai muslim. Akhirnya jadilah kita pacaran. Tuh, kita pacaran ya kurang lebih 2 tahun. Nah, dia 2 tahun dia selesai sekolah. Akhirnya saya mau nikah sama dia. Tuh, pas saya mau nikah, awalnya itu ditentang sama kedua orang tua dia, itu ditentang karena saya sebagai Kristen, dia Muslim, nggak mau tuh. Ya, tapi akhirnya saya paksa tarik, akhirnya nikahlah sebagai Kristen. Saya tarik dia sebagai Kristen. Tuh. Saya tarik Kristen itu sama istri saya itu bukan berarti lancar-lancar aja juga. Ada pertentangan sama bapaknya. Ya sempatlah antara orang tua dia tuh sesama, antara ibu sama bapaknya itu bercekcok lah. Tapi kan apa boleh buat, kita sudah ibaratnya kalau di Islam udah hijab kan, hijab kabul. Kita udah kalau di gereja diberkati. Sudah diberkati, sudah sah sebagai suami istri. Dari agama juga udah, dari sipil juga sudah. Tuh, jadi kan kita sifatnya sudah tercatat gitu. Ya udah, mau apa boleh buat. Jadi akhirnya orang tua sudahlah. Itu akhirnya merelakan juga. Akhirnya. Memang gua akuin dulu waktu gua mau balikan sama istri itu sebenarnya terpaksa aja. Gua masuk Islam terpaksa, gua akuin itu. Karena gua pengen balik sama istri, karena dalam pedoman gua itu menikah itu sekali seumur hidup. Itu ya. Awal mula saya dulu punya organisasi. Kebetulan kafenya si Bang Andre itu ada di ibaratnya kalau kita bilang Mako atau markas komando. Nah, itu di Kodam Jaya. Nah, itu di situ tempat saya bernaung juga dalam organisasi itu. Gitu. Jadi satu cerita saya lagi ibaratnya kayak model lagi jaga lah ya. Saya lagi duduk. Ada Bang Andre. Nah, itu Bang Andre manggil saya. Bel, sini nih. Dia sudah tahu. Bang Andre sudah tahu kalau saya Willy gitu. Tapi dia belum tahu kalau saya mualaf saat itu. Dan kafenya itu udah buka, udah masuk peresmian lah ya, udah lewat. Kita berbincang banyak, berbincang tentang ya hanya dia nanya, akhirnya dia sentil saya. Lu agamanya apa? Gua mualaf Bang. Gua bilang kayak gitu, Bang. Lu udah sholat belum? Udah pernah sholat belum? Ke masjid belum? Jangankan sholat Bang, gua ke masjid, jangankan ke masjid, sholat aja gua nggak tahu caranya gimana, wudhu pun gua nggak tahu.
saat itu Bang Andre ngomong, lu memang saat itu gue lagi galau Bang, karena saat itu kan lagi pisah ranjang ya, seperti istri gue bilang lagi pisah ranjang. Jadi gue bimbang, kok begini amat ya. Akhirnya gue sempat berpikir kayaknya mau balik lagi deh. Sebenarnya gue balik lagi tuh gue jadi Kristen lagi. Ya udah biarin aja, bodo amatnya gitu. Nanti gue jadi Kristen lagi lah itu. Itu juga percuma sekarang. Itu cukup percuma sekarang. Istri gue udah di mana, gue di mana. Tuh. Ya Bang Andre sempat ngomong negor. Lu nggak mau gimana ibaratnya dia ngomong. Ya dia nggak maksa gua Bang, dia nggak maksa gua, dia cuma waktu itu gua bilang waktu itu maghrib kalau nggak salah ya, maghrib ya udah gua mau sholat dulu, dia mau sholat maghrib. Saat itu gua bimbang, memang gua bimbang. Saat itu dia bilang gua mau sholat maghrib, lu kalau mau ikut gua kita sholat Jumat biar nanti gua ajarin, tapi kalau enggak lu tunggu sini di markas itu di kafe dia juga. Nah gua bimbang di situ, jujur gua bimbang, gua di mana. Gue mau balik bisa, gue tunggu dia juga situ, dia tunggu sholat Jumat bisa. Cuma gue ada keinginan pengen, kenapa gue nggak coba dulu jalanin itu. Gue mau jalanin dulu karena memang gue ibaratnya buta, gue nggak tahu gimana tuh cara wudhu tuh. Jadi ya udah gue mau coba gue ikutlah Bang Andre di situ. Ya disitulah pertama kalinya gue sholat Jumat. Ya sampai akhirnya gue ikut sama Bang Andre masuk ke timnya dia. Jadi dia kan buka kopi ini, jadi gue masuk. Akhirnya ya sedikit banyak diajarin lah sama dia gimana cara wudhu awalnya, terus cara sholat gitu. Yang terakhir sekarang belajar untuk bacaan sholat gitu. Gitu Bang. Kalau waktu syahadat pertama kali itu yang waktu sama istri, gue dibawa ke Blok M. Nah itu terpaksa, yang seperti gue bilang itu gue terpaksa. Ya udah karena gue berkeinginan gitu, ya udah gue ikutin aja deh. Dan saya berjalannya waktu beriring gue selalu berjalan sama Bang Andre, akhirnya kayaknya yang gue pertama gue kurang mantep deh Bang. Gue bilang gitu, Bang, gue boleh nggak mau syahadat ulang? Gue kenapa? Biar lebih mantap lah. Soalnya yang kedua ini gue pengen belajar. Iya, jadi gue berpikir selama keislaman gue sejak 2017 atau 2018 lah gitu ya, gue lupa. Gue nggak mau lakukan apa-apa. Saatnya gue pengen belajar. Itu mumpung ada Bang Andre gitu. Ya bedanya syahadat pertama ya gue ngerasanya ya udah biasa-biasa aja. Gue Islam KTP. Orang lihat, wah nggak mau apa Islam. Oh ya udah. Tuh. Tapi ibaratnya konteksnya gue nggak tahu tentang Islam itu ngajarinnya gimana. Tuh. Tuntunannya apa aja, gue nggak tahu. Tuh. Nah, saat gue syahadat ulang, gue udah benar-benar niat pengen belajar. Ya di situ gue belajar cara mendalaminya itu, mulai dari bacanya, sholatnya gimana. Ya gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang kebetulan bulan Ramadan ya. Ya inilah puasa pertama gua sejak Islam yang waktu dulu ya, yang waktu gua syahadat pertama itu 2017 2018 itu lupa. Yang pastinya selama gua Islam itu, perjalanan gua Islam itu, inilah Islam gua yang benar-benar. Jadi gue menjalankan ibadah puasa, gue ikut sholat, gitu. Gue menjalankan apa yang diajarin, gitu. Kalau reaksi keluarga saya ya, otomatis ditentang. Karena keluarga besar gue itu kan Manado, mayoritasnya juga Kristen, walaupun memang ada keluarga besar, dalam keluarga inti itu ada yang Muslim ada. Cuma kalau orang tua, lebih khusus kita bicara orang tua ya, orang tua pasti tentang. Tuh, dia sampai saat ini pun dia masih ngirimin tentang apa itu ayat-ayat
yang di Alkitab itu tentang apa ada sih di sini gitu. Dia semacam untuk mengingatkan gua dulu tuh begini. Jadi kasih sayang Tuhan itu udah banyak besar sama kamu, dia bilang gitu. Kenapa kamu mengkhianati, dibilangnya gitu, mengkhianati Yesus gitu. Ya, gue pelajarin di Islam juga. Sebenarnya mengkhianati itu, gue juga nggak mengkhianati loh. Gue mengikuti memang apa yang kayak Bang Andri waktu itu bilang, apa yang diajarkan oleh Alkitab itu yang dijalankan oleh umat Muslim saat itu. Jadi gue mengikuti aja apa yang Yesus lakukan. Yesus bersujud, gue ikut bersujud. Yesus puasa, gue ikut berpuasa. Bahkan kalau nggak salah gue pernah tahu dulu di ada di Alkitab, saat kamu sedang dalam kebimbangan atau kesusahan atau apa itu, cobalah untuk masuk kamar. Cobalah kamu masuk kamar, ceritakan keluh kesahmu kepada Tuhanmu dan sambil berlutut. Tuh, berlutut dan bersujud. Pas gua menghayati, tuh, kenapa kok Islam gitu, bersujud gitu kan gitu. Jadi ya sebagai itu gue meyakinkan itu. Jadi ya memang benar-benar masuk akal juga tuh. Cobalah cari temen yang memang temen tapi emang bener temen-temen yang tahu dia rajin sholat. Mintalah kayak semacam saran, gua tuh harus bagaimana tuh. Atau kalau punya saudara atau punya tetangga yang lebih ibaratnya lebih paham tentang Islam, cobalah bertanya itu, mendekatkan sama mereka gitu. Entah siapa aja, siapapun bisa.